sarana yang paling dekat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau kita bisa menghormati orang tua kita, bisa menghargai orang tua kita dengan baik, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang apa kita inginkan akan dikabulkan olehnya. Maka dari itu Imam Hasan Al-Basri ketika ibunya wafat, ketika ibunya meninggal, beliau menangis jadi-jadinya. Nangis yang begitu luar biasa, derasan air mata yang begitu kencang menetes di pipi beliau. Sampai-sampai orang ada yang berkata, wahai Imam Hasan, engkau adalah orang alim, orang besar, orang yang berilmu. Engkau ditinggal ibumu sampai menangis, menjerit-jerit seperti orang yang tidak tahu ilmu. Imam Hasan menjawab, aku menangis bukan karena orang tuaku meninggal, akan tetapi aku menangis karena dengan meninggalnya ibuku telah ditutup satu pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena ibuku adalah orang yang paling dekat, orang yang paling mudah untuk aku menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah kita bisa ambil cerita seorang alim saja ketika ditinggal oleh ibunya menangis, akan tetapi tangisannya karena apa? Karena takut Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupkan satu pintu rahmat untuknya. Maka kita yang masih memiliki orang tua, berbaktilah kepada orang tua kita, hormati, turuti apa yang beliau inginkan. Maka insya Allah apa yang kita inginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengabulkannya. Maka jikalau ada anak orang kaya berkata kepada ayah atau ibunya, wahai ayah, mana warisanku? Maka ketahuilah dia adalah anak durhaka. Bapaknya belum meninggal dunia, dia sudah meminta warisan kepada ayahnya, seolah-olah dia menyuruh ayahnya untuk meninggal dunia, seolah-olah dia menyuruh ayahnya untuk meninggalkan dirinya terlebih dahulu. Maka janganlah kita berkata seperti itu kepada orang tua kita. Hormati orang tua kita yang masih punya orang tua, sayangi orang tua, bahagiakan mereka, banggakan dengan apapun cara yang kalian bisa untuk menghormati orang tua kalian. Dulu di masa kita masih kecil, orang tua kita senang melihat kita masih kecil, lalu selalu berpikir dalam pikirannya, kapan anakku bisa dewasa, kapan anakku bisa menjadi anak yang pintar, kapan anakku bisa berjalan. Karena ketika disitulah ibu mengharapkan segala sesuatu dari kita. Maka ketika kita besar, kita sudah dewasa, kita harus bisa membalas jasa orang tua kita. Dulu ketika kita masih kecil, ketika kita mendengar suara burung dari ranting ke ranting, kita bertanya kepada ibu kita, ibu, suara apa itu bu? Ibu kita menjawab, suara burung nak. Lalu kita menanya lagi, ibu, itu suara apa bu? Ibu kita menjawab, suara burung nak. Ibu kita, semakin kita menanya, ibu semakin senang. Lalu kita bertanya lagi kepada ibu kita, ibu, itu suara apa? Semakin kita sering bertanya, ibu kita semakin senang. Tapi ketika sekarang kita dewasa, orang tua kita sudah tua, jangan sampai ketika ibu kalian menanyakan, berkali-kali menanyakan sesuatu, seperti kalian waktu kecil menanyakan sesuatu berkali-kali kepada ibu kalian, kalian harus menjawabnya dengan hormat, menjawabnya dengan rasa kasih sayang. Jangan sampai kalian berani membentak ibu kalian, karena di masa kecil kalian pernah seperti itu kepada ibu kalian. Maka ketika ibu kalian menjadi sudah tua, lalu bertanya-tanya berkali-kali, kalian harus menjawab dengan cinta, dengan kasih sayang, harus bisa menjawab dengan lembut, dengan hati yang sambil mendoakan agar ibu kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekasihnya. Maka dari itulah kita harus mencintai orang tua kita. Sampai kapanpun kita harus bisa membahagiakan orang tua kita. Karena kita berusaha semaksimal mungkin, berusaha seberat apapun kerjaan yang kita lakukan untuk membalas kebaikan orang tua kita ketika melahirkan kita. Tidak ada apa-apanya. Jasa orang tua begitu besar, tidak bisa untuk kita membalasnya. Maka dari itu